Salam, perkenalkan nama saya Anita Selan. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Sejarah gereja sudah berlangsung sejak jemaat-jemaat pertama didirikan, yaitu hampir 20 abad lamanya. Sehingga perlu diperiodisasi pembagian ke-20 abad ini dalam potongan-potongan yang lebih kecil. Oleh karena itu, periodisasi harus memenuhi dua syarat. Pertama-tama, setiap periode harus dibatasi dengan periode lain atau peristiwa tertentu. Yang kedua adalah bahwa setiap periode harus mempunyai corak-corak sendiri yang membedakan periode ini dari periode-periode lain. Menurut Dr. Fridolin, ia mengatakan bahwa setiap gereja mempunyai sejarahnya sendiri dengan titik balik yang berbeda-beda. Sehingga yang perlu kita ketahui adalah sejarah Eropa Barat yang biasanya disebut sejarah gereja umum. Pembagian sejarah Eropa membedakan 3 periode besar, yaitu gereja kuno, abad pertengahan, dan zaman baru. Yang pertama, gereja kuno pada tahun 30 sampai 590. Yang kedua, gereja pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 590 sampai 1492, 1517. Dan yang ketiga, gereja pada zaman baru, yaitu pada tahun 1492, 1517 sampai masa kini. Sejarah gereja dimulai dengan didirikannya jemaat-jemaat yang pertama sekitar tahun 30 sebagai titik balik. Kemudian ditunjukkan oleh tahun 590 dan 1492, 1517. Terjadinya reformasi pada tahun 1517, artinya titik balik untuk gereja di barat. Dan tahun 1492 adalah tanda nyata bahwa orang Eropa mulai melampaui batas-batas wilayah. Pertama-tama, gereja Katolik Roma, kemudian juga gereja Protestan atau misi dan pekabaran Injil. Peralihan yang bagi gereja terletak pada tahun 1517 dapat ditunjukkan untuk sejarah umum. Pada tahun 1492, sehingga 2 tahun ini biasanya menandai permulaan zaman baru. Dalam periode gereja kuno, gereja mulai timbul dan berkembang. Ciri-ciri yang menentukan zaman gereja kuno yaitu, pertama-tama dapat dikatakan bahwa dalam periode ini diletakkan dasar organisasi, tata ibadah atau liturgi, dan ajaran gereja. Apa yang diperkembangkan pada ketiga bidang ini merupakan titik tolak untuk perkembangan selanjutnya yang tidak dapat dimengerti terlepas dari apa yang dirumuskan oleh gereja kuno. Demikian penjelasan saya tentang periodisasi sejarah gereja. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.